Shalom, kita patut bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, oleh karena kita boleh bertemu kembali di pendalaman Alkitab. 5 menit belajar Alkitab bersama. Dengan subtopik, rencana Allah untuk pemulihan manusia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pelajari tentang firman-Mu, boleh kami pahami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pencipta membuat manusia jujur. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 29, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Namun lain cerita, ketika iblis, ketika dibuang ke dunia ini, telah berhasil dalam penipuannya. Dengan perantaraan ular yang indah di Eden, setan membuat Adam dan Hawa tidak percaya lagi kepada firman Allah. Adam dan Hawa kemudian masuk ke dalam pendurhakaan akan hukum-hukum Allah. Dengan demikian, manusia sudah dibawa ke dalam pendurhakaan setan. 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Adam dan Hawa ditawan oleh iblis. Demikian juga saudara dan saya, ketika saudara merasa sudah merdeka, padahal kita di bawah kungkungan kuasa kegelapan. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah warisan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada kita sekarang ini. Bahwa saudara dan saya sudah jatuh di dalam dosa. Menjalar, karena semua orang telah berbuat dosa. Pertanyaannya adalah, pada saat Adam terlelap, Adam sadar apa yang hilang dari dirinya. Pertanyaan apa yang dibuat Allah kepada ular yang memberikan semangat kepada Adam? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah yang menjadi janji pengharapan kepada Adam pada saat itu, di mana dari keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. Ketika manusia berdosa, Kristus yang menciptakan segala sesuatu. Dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia rela mati untuk manusia ciptaannya. Kristus rela mati membayar upah dosa, dan dalam pengertian ini, Dia adalah Wahyu 13 ayat 8, anak domba Allah yang disembelih. Dari benih siapa pelepas manusia itu datang? Kejadian 3:15, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kristus harus dari benih perempuan itu, dan lahir dari seorang perempuan supaya menjumpai ular itu, di mana dosa memasuki umat manusia. Apakah Kristus lahir dari seorang perempuan? Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak Allah. Jadi Kristus lahir dari seorang perempuan yang taat pada hukum Taurat, pada keturunan perempuan yang mana dengan hukum Taurat kita diterima menjadi anak
Allah. Ibrani 2:17, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Bagian pertama dalam Ibrani 2:17. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya sudah jatuh dalam dosa. Ketika Kristus dilahirkan Maria, apakah ia mengambil sifat manusia? Dalam Ibrani 2:14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Satu sukacita tertinggal ketika kita mengetahui bahwa keturunan dari Maria atau Kristus lahir ke dunia ini mengalami masa-masa kanak-kanak seperti kita, ya. Dan siapa yang percaya kematian atas kematiannya, kita mendapat bagian keselamatan di mana iblis tidak berkuasa di dalamnya. Alkitab dengan jelas menyatakan ia mengambil sifat manusia. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam Ibrani 4 ayat 25. Dia letih, Yohanes 4 ayat 6. Dia lapar, Matius 4 ayat 2. Dia haus, Yohanes 19 ayat 28. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Kristus adalah manusia. Namun dia tidak pernah berbuat dosa ataupun melakukan sesuatu sesuka hatinya. Dia melakukan sesuatu berdasarkan apa yang menjadi aturan main yang Allah sudah tetapkan baginya. Apa hubungan Kristus kepada Allah dan manusia? Apa keterkaitan Yesus kepada Allah dan manusia? Ibrani 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita bersyukur hubungan Kristus dengan Allah untuk menjembatani kita, penebus kita yang taat sampai pada kematian. Kristus adalah di dalam bentuk, tetapi dia mengambil bentuk manusia. Dia yang sama dengan Allah menjadi sama dengan manusia. Yesus yang adalah pencipta dan Tuhan, tetapi Yesus menjadi makhluk ciptaan dan hamba. Dia yang adalah Allah menjadi manusia dan daging. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-14 dan 14. Apa tugas utama Kristus? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Galatia 4 ayat 4. Takluk kepada hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 3. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Kenapa Kristus masuk dalam keluarga manusia? Inilah kasih Allah kepada saudara dan saya. Inilah kasih Yesus kepada saudara yang berdosa ini, kepada saudara dan saya yang berdosa ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus mati di kayu salib,
Dia membayar hukuman kematian atas atau untuk dosa-dosa kita. Dia membayar hukuman kematian untuk dosa-dosa kita. Dia membuat pengampunan dan hidup kekal dapat diperoleh oleh saudara dan saya, orang-orang yang menerima darahnya dengan iman. Kenapa Kristus? Lanjutan dari Roma 3 ayat 24-25. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Allah yang panjang sabar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun, menunggu waktu yang tepat untuk menebus dosa saudara dan saya lewat kematian Yesus, sehingga Yesus harus turut serta merasakan keluarga besar umat manusia dunia ini. Namun jaminannya dia tidak berdosa. Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jaminan yang diberikan Kristus kepada saudara dan saya untuk melawan pencobaan adalah imani Yesus. Percaya bahwa dia adalah domba yang tersembelih itu. Biarlah dia kita buat menjadi imam besar kita. Karena tanpa dia, kita tidak dapat mengalahkan dunia ini. Sebagai kesimpulan, Yesus Kristus datang untuk mencari. Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Dia digambarkan seperti gembala yang mencari seekor domba yang hilang. Dia datang untuk memulihkan citra Allah di dalam diri manusia. Dia menaruh dirinya di antara orang-orang yang hilang. Dia dibuat menjadi dosa. Tujuannya apa? Yesaya 1:18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Rencana Allah adalah membuat manusia sempurna. Rencana Allah adalah membuat kesempurnaan hidup manusia itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Percayakah saudara bahwa Allah telah merencanakan keselamatan bagi saudara dan saya melalui Yesus Kristus? Jika saudara percaya, jika saudara mengimani kematian Yesus Kristus di Kalvari sebagai pengantara, sebagai penebus kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas rencana keselamatan yang Bapa berikan kepada kami. Biarlah kami imani, hanya dalam nama Yesus kami beroleh keselamatan. Hanya percaya kepada perintah-perintah Yesus. Perintah-perintah yang kekal yang Bapa sudah tetapkan untuk kami lakukan, kami turuti dalam iman percaya kami. Ini kami Bapa, terimalah kami sebagaimana kami ada. Kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikut dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian, dan biarlah hikmat surga terus menerangi alam pikir kita, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan dan lakukan membawa hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Shalom.